Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa'ad. Kalau sudah jumpa dengan anak muda, semangat muda saya bangkit lagi tuh. Ya, walaupun sekarang ya belum masuk tua dong. Ya, saya masih merasa muda saja, apalagi berada di depan anak muda. Lupa kalau sudah punya cucu. Ikhwan dan akhwat, memang tadi ada sepintas biodata ya. Saya menikah itu umur 24 tahun. Makanya sekarang Masya Allah cucu saya bulan depan itu udah 7. Ya. Cucu sudah 7, itu baru anak 3 yang menikah. Di bawahnya masih ada 5 lagi. Itu belum tambah produk itu. Kalau tambah pabrik lebih lagi tuh. Gimana? Boleh nggak tuh ya? Hah? Ulama-ulama dulu itu kenapa cepat berkembang dakwahnya? Banyak cabangnya. Setiap cabang dia buka pesantren. Makanya banyak muridnya, banyak santrinya, makin cepat berkembang dakwah. Sekarang ini masanya ini masa-masa takut namanya. Ya. Khususnya pada takut. Takut apa? Takut dimarahi kalau di rumah. Baik, ikhwan dan akhwat, generasi muslim itu adalah harapan umat. Kalau di pengajian di Jakarta, untuk mencari anak muda di satu masjid itu agak begini kita melihatnya. Mana ini anak muda? Ya. Mata saya itu begini, oh ada ketemu satu di baris kelima. Saking susahnya mencari anak muda pengajian di masjid. Nah, malam ini yang susah dicari apa? Orang tua baru. Benar, saya ini ya itu bukan mengada-ngada. Setiap komplek kalau kita pengajian subuh, pengajian maghrib, yang kita lihat itu adalah orang kaya. Kenapa sih orang kaya? Di kepalanya sudah banyak perak, uban, iya, sampai giginya juga ada emas. Ya kalau orang udah tua gigi emas kan begitu ya, rambutnya perak, di perutnya ada pasir. Apa? Pasir apa? Empedu. Nah, jadi tantangan yang dihadapi generasi muda zaman ini sangatlah dahsyat. Semua kekuatan dunia ingin merebut anak muda. Maka siapa yang memegang anak muda, dialah yang sukses dalam perjuangan. Rasulullah salah satu faktor kesuksesannya kenapa? Karena memegang anak-anak muda. Memegang anak muda. Jadi siapa yang berhasil merekrut anak muda, maka dialah yang memenangkan pertarungan. Jadi oleh karenanya apa yang harus kita lakukan? Perbanyak orang-orang seperti antum ini. Sekarang ini ada sekitar 100 orang. Lipatkan menjadi 200 orang. Ya. Bulan berikutnya lipatkan lagi. Kalau perlu buka cabang, kamu di sini buka cabang tempat lain. Sehingga orang-orang seperti antum ini semakin lama semakin banyak. Dan jangan dengarkan ocehan orang dari kanan dan dari kiri. Ocehan orang, baru belajar agama sudah sok. Betul nggak?
baru kemarin belajar agamanya, sudah lebih pintar dari orang tua. Jangan dengerin. Ya. Siapa yang tahu yang benar hanya Allah Ta'ala. Kita ini semuanya kan berusaha, betul nggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa saja anakmu lebih takwa daripada orang tua. Bisa saja anak muda lebih takwa daripada orang tua. Nah, inilah kira-kira pembicaraan saya malam ini. Kebetulan, sebenarnya tidak kebetulan, saya sempat diberi Allah amanah berdakwah di Amerika selama setahun lebih sedikit. Jadi imam di masjid di kota New York. Ya, New York itu jantungnya Amerika. Ya, dibilang orang Big Apple. Iya. Segala kesenangan dunia ini ada di Amerika. Siapa yang mengontrol Amerika? Ayo, siapa? Yahudi. Oleh karenanya siapa yang mengontrol Amerika berarti dia mengontrol dunia. Betul kan? Nah, kekuatan Yahudi salah satunya adalah bisa merebut anak-anak muda melalui produk-produk mereka. Nah, inilah dia. Salah satunya, mari kita lihat. Hedonisme. Inilah faham aliran yang diciptakan oleh Yahudi. Ya, membuat anak muda lalai dari tujuan hidup. Orientasinya apa? Kesenangan. Ya. Nah, kesenangan, musik atau hiburan, ya, duduk-duduk ngobrol tidak tentu apa yang dibicarakan, begadang, nah, hedonisme. Kemudian apa? Pluralisme liberal. Inilah yang mengancam generasi muda. Kemudian media. Awas, hati-hati dengan media. Kita tidak anti media, tetapi kita tidak mau jadi korban media. Kemudian ya soal dakwah. Nah, sampai ada dakwah teras dakwah. Nah, ini persoalan dakwah dia. Nah, dakwah tarbiyah yang melemah. Kemudian kehilangan figur. Umat ini perlu figur, bahkan anak muda juga perlu figur. Nah, mari kita lihat satu persatu hedonisme. Sebenarnya hedonisme ini mengancam semua orang. Ya. Tapi lebih rentannya itu adalah generasi muda. Karena generasi muda dekat dengan kesenangan, enjoy. Ya enggak? Ya, enjoy your life. Nikmati hidup. Jadi orientasinya kesenangan. Nah, setiap orang hanya berpikir mencari kesenangan dan kenikmatan seluas-luasnya. Kecintaan kepada harta, kan gitu kan? Bahkan Nabi sampai mengatakan manusia ini kalau dikasih satu lembah emas, lembah berapa hektar satu lembah? Ya? Dikasih kepada satu orang, dihadiahkan kepada kamu satu lembah yang di sana itu emas semua. Jawab dia apa yang pertama? Ada nggak yang satu lagi? Masih ada nggak satu lembah lagi? Menghabiskan satu lembah saja dia 7 turunan nggak habis, betul nggak? Tapi dia belum dinikmatinya dia sudah bertanya apa? Masih ada nggak satu lembah lagi? Kecintaan kepada harta, kesenangan. Nah,
Yang tidak menjanjikan kesenangan tidak akan mendapat perhatian. Nah, dalam hal ini agama, ketika orang sudah kena penyakit hedonis, tidak akan tertarik lagi pada agama, karena agama tidak menjanjikan kepada dia kehidupan yang nikmat, pencaharian, pekerjaan, gaji besar, ya, tabungan, aset, tidak menjanjikan ke dia. Karena manusia kalau sudah kena hedonis, sudah uang. Karena segala-galanya bisa diatur dengan uang. Jadi yang tidak menjanjikan kesenangan tidak akan dilirik. Maka salah satu yang tidak menjanjikan kesenangan dunia itu dalam pandangan mereka itu adalah agama. Karena agama menjanjikan kesenangan yang abadi. Nah, manusia cenderung tidak melihat yang tak terlihat dia. Masa depan akhirat di mana, kata dia. Surga di mana itu letaknya? Ini orang-orang sudah kena hedonis. Ya. Setelah hedonis itu sebelahnya itu ateis. Ya. Dia kalau sudah kena hedonis, tunggu saja, tinggal tunggu waktu, selangkah lagi dia akan jadi ateis. Nah, ini sekarang anak-anak muda di negara barat. Di negara barat itu yang berkembang sekarang ateis. Ada dua. Yang pertama ateis, yang kedua Islam. Orang yang masuk Islam itu Masya Allah berduyun-duyun. Ada sebuah survei mengatakan tahun 2050 pertumbuhan Islam di Amerika 70%. Ya. Ini dalam 2 hari ini dai Amerika, ya, Mbah Yusuf Estes, ya, di Indonesia. Saya kemarin ketemu waktu hari Kamis sarapan pagi di hotel sama beliau. Ya, di Amerika saya nggak jumpa dia, jumpanya di sini. Lucu ya? Iya, dia di mana, saya di mana. Iya, dia di pantai barat, saya di pantai timur. Ya, naik pesawat saja di atas 5 jam. Nah, jadi dia sendiri mengatakan dakwah di Amerika itu memang menjanjikan sekali. Dan yang masuk Islam bukan kakek-kakek, anak muda. Rata-rata yang saya jumpai mu'alaf itu adalah anak muda. Artinya 50 tahun ke bawah, ya, yang masih fresh. Nah, mereka mencari kebenaran. Sudah, apa ya? Sudah bahasanya sudah muak dengan dunia. Segala dunia sudah dia rasakan. Ternyata tidak memuaskan. Jadi apa yang memuaskan lagi? Disitulah dia berkenalan dengan agama, din. Pada saat itu nempel. Tidak susah-susah orang di sana masuk Islam. Tidak susah. Tidak harus Anda berdebat 2 hari 2 malam. Itu di Indonesia itu. Di Indonesia debat dulu sama non-muslim 2 hari 2 malam, ujung-ujungnya nggak masuk Islam juga. Di sana orang gampang sekali masuk Islam itu. Saya contohkan aja ya, ada seorang anak muda umur 38 tahun datang ke masjid tempat saya bertugas. Maghrib udah azan nih. Dia dengan pakaian anak Amerika lah ya, yang berlubang lututnya itu. Celana jeans, lututnya berlubang gitu ya. Masuklah dia, kurus sekali, kurus. Memang kayaknya mantan pemakai, kurus. Masuk dia melalui pintu masjid, ya, oleh salah seorang jemaah.
welcome, how are you? Saya sudah di depan karena sudah azan, tidak menunggu qomat. Jadi singkat ceritanya kira-kira ya bahasa kitanya, apa yang bisa saya bantu sama Anda, kata jemaah saya. Ya, kata dia, ya saya hanya sekedar mau melihat kalian beribadah. Okay, right, please, lihat aja. Nah, qomatlah. Dan salah seorang, saya pun ya karena tugas jadi imam 3 rakaat maghrib. Habis itu soal kita zikir, soal sunnah, disamperin lagi si anak muda tadi. Bagaimana menurut Anda? Oh, amazing, Masya Allah. Respon pertama dia bilang menarik sekali. Padahal yang dilihat kita cuma sholat aja. Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, ruku, sujud. Dari situlah datangnya sebuah hidayah. Coba itu ya. Tidak berdebat, tidak kurang leher. Ya, muncul tidak, dia cuma lihat aja. Terus ditantang, kamu mau masuk Islam? You want to become Muslim? Yes. Sekarang mau bersyahadat? Iya. Wah, itu luar biasa. Ya sudah, akhirnya saya dipanggil, Pak Imam, ini salah seorang saudara kita ini mau bersyahadat. Masya Allah, really? Yes. Panggillah saya, oke. Kumpulin semua jemaah. Saya bimbing dia bersyahadat. Masya Allah, luar biasa. Datang sebelum maghrib, cuma 20 menit kan? Orang sholat, orang zikir sekitar 20 menit, dia pun bersyahadat. I bear witness that there is no God but Allah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Saya sering-seringnya kalau dia seorang Kristen, aslinya Kristen, syahadatnya Rasulullah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Artinya Isa itu adalah utusan Allah. Dia tidak pernah menjadi Tuhan sebagaimana keyakinan mereka sebelumnya. Masuk Islam, Isya kita sholat, dia sudah ada di barisan saf. Masya Allah. Tadi maghrib belum, Isya, Allah Akbar. Ya dengan apa adanya lah. Ya, dia begini-gini lah sambil melihat sholat kan. Dia lihat kirinya, lihat orang begini, dia begini. Yang lebih mengharukan saya lagi ya, setelah itu kan saya kasih short course about Islam. Saya bilang sholat kami ini 5 kali sehari semalam. Subuh jam sekian. Apa yang terjadi? Subuhnya dia sudah ada di masjid. Bisa saudara bayangkan, di Amerika itu kalau tidak musim panas, musim dingin, dua-duanya nggak enak datang ke masjid. Musim dingin terlalu dingin, apalagi New York itu kalau sudah musim dingin ya salju, ya tebalnya salju itu bukan main kalau sudah musim dingin. Sempatlah saya satu kali musim dingin mengalami itu, ya, mengorok salju, ya, mengorok salju. Nah, kalau musim panas risikonya apa? Subuhnya orang masih enak tidur, 2:30 udah azan subuh, ya. Isyanya bangsa jam 10:30, 11 baru isya. Jadi orang masih begini ya, dia datang subuh ke masjid. Saya bilang orang ini begitulah kalau sudah hidayah itu. Nah, habis subuh kita buat pengajian tadarus. Dia sih tetap
santun. Tetapi yang saya sesalkan apa? Ini ya, yang saya sesalkan tidak ada yang bisa sesalkan. Sekitar 6-7 bulan dia masuk Islam, dia pun dipanggil Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan hadis seperti apa? Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainan nar qadra dhira'. Thumma yasbiquhu al-kitab fay'amal bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada seseorang di antara kamu yang dari kecil amalnya itu amal ahli neraka. Ya, amal ahli neraka orang kafir, non-muslim. Terus sampai antara dia dengan neraka itu jaraknya hanya satu apa? Hasta. Ya, satu hasta saja. Lalu fayasbiquhu al-kitab, tulisan di Lauh Mahfuz mendahului sehingga dia beramal dengan amal ahli surga. Masuk Islam dalam hidayah. Itu 7 bulan menjelang meninggal masuk Islam. 37 tahun dia hidup dalam keadaan kafir. Tapi orangnya Masya Allah, sesudah masuk Islam itu ketekunannya beribadah. Nah, bukan seperti ya di sebagian tempat orang masuk Islam karena kawin. Ya, orang-orang yang masuk Islam karena kawin ini, walaupun tidak seluruhnya, pada umumnya, ya begitulah Islamnya. Islam Senin Kamis. Ya. Senin Kamis saja dia Islam, hari lainnya enggak gitu. Nah, hadirin, kembali kita kepada topik kita. Agama menjanjikan akhirat. Jadi secara umum umat manusia di negara barat yang sudah terhimpit oleh hedonisme, ya, ini pilihannya hanya 2, ateis atau menjadi muslim. Baik, hedonisme, Tuhan baru, apalagi di zaman ini, menghilangkan kepercayaan pada akhirat. Manusia mengikuti tuntutan hawa nafsu. Umpan-umpan hedonismenya, itulah dia komunikasi. Ya, HP dengan segala aplikasinya, betul kan? Dengan segala aplikasinya, itu betul-betul hedonism. Finance, restoran, artinya food, apartment, entertainment, sex, fashion, film, food, kan begitu kan? 3F, fashion, food, film. Inilah dia permainan anak muda, betul kan? La haula wala quwwata illa billah. Di mana saja Anda melihat anak muda yang belum dapat hidayah, tapi hidayah ada di tangan Allah. Mungkin kita ini pun dulunya mungkin seperti itu, betul kan? Ada sebahagian, ya kan? Ada sebahagian. Tapi yang memberi hidayah itu adalah Allah Ta'ala. Oleh karenanya, jangan menvonis orang-orang yang kita lihat jauh dari hidayah. Jangan langsung kamu vonis, karena tidak tahu besok lusa dia akan dekat kepada Islam. Dan lebih bagus lagi kalau dia dekat dengan agama itu melalui tangan kita. Apa kata Rasulullah? La yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Kalau bisa orang itu dapat hidayah gara-gara engkau, itu jauh lebih baik daripada engkau kalau dikasih Rolls Royce di zaman sekarang. Onta merah, red camel, ya, onta merah itu di kalangan orang Arab itu seperti Rolls Royce, tak bisa dihitung harganya lagi. Iya, lebih bagus bisa mendakwahi orang daripada
harta dunia. Itulah perbandingan betapa keuntungan yang didapat. Jadi oleh karenanya, kalau Anda punya teman-teman yang masih jauh dari hidayah, tempel mereka, dekati mereka, bangun hubungan dengan mereka. Walaupun say hello saja, tak ada masalah. Ya mula-mula dia say hello saja awalnya. Besok lusa, assalamualaikum. Sampai hatinya betul-betul, ini orang baik. Ini teman saya, ini orang baik. Jangan begitu melihat dia langsung Anda buang muka. Ini seolah Anda mengatakan ini semuanya ahli neraka. Hanya saya saja yang ahli surga. Oh jangan. Dakwah tidak akan sampai kalau begitu. Ya. Nah, saya ketika bicara ini real. Yang kita ini real. Komunikasi. Ya. Finance, restoran, apartemen. Inilah kecenderungan manusia di zaman sekarang. Tawaran-tawaran seperti Jakarta Anda lihat, ya, semuanya ini ada. Ya, apartemen, entertainment, ya, food court, finance. Nah, mencontoh dunia. Sama seperti apa yang ada di Singapura, ada yang ada di New York, ada yang ada di Los Angeles, ada yang apa yang ada di London. Itu semuanya sama. Karena tadi dunia ini ada di sebuah kontrol siapa? Yahudi. Kemudian hati-hati, ada bahaya yang tak terasa, namanya pluralisme atau liberal. Nah, untuk ini saya memang ada buku yang saya bawa dengan judul Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sholat. Ini semuanya berbicara tentang liberal. Yang paling berbahaya di negeri kita ini adalah kaum liberal. Karena mereka ini sering membawa bendera agama, tetapi isinya betul-betul menghancurkan agama. Kalau meminjam istilah Al-Quran, ini yang disebutkan al-munafiqun. KTP Islam, dalam hatinya kekafiran. Ya, merusak agama. Pernah Anda mendapatkan ya postingan orang pergi umroh, waktu sa'i dia baca Pancasila. Itulah liberal. La ilaha illallah. Sallallahu ala siapa yang disebutnya situ? Nusantara, astagfirullahaladzim. Kamu ini bermain-main dengan lafaz yang suci. Ini yang dikatakan liberal. Ada perempuan, satu grup perempuan di depan areal pelataran Masjidil Haram nyanyi belagu bimbo sambil goyang di tanah haram. Di depan masjid saja kalau ada yang begini kita usir itu berarti, betul tidak? Ini di depan areal pelataran Masjidil Haram dia berani bergoyang. Ini model-modelnya ini. Orang-orang liberal itu mau pakai baju agama. Nah, itu namanya munafiqun. Ya memang pluralisme ini konsekuensi dari globalisasi. Ya. Nah, kata mereka, ya ini kita sekarang kan di zaman globalisasi. Lalu, tidak ada lagi sekat-sekatnya. Nggak ada lagi sekat antara muslim dengan non-muslim. Semuanya sudah menyatu. Tidak. Dalam hal urusan dunia, oke, kita bekerja sama. Ya. Berbisnis, berdagang, jual beli, keuntungan dunia, boleh saja kita bermuamalah.
Tapi dalam keyakinan tidak ada yang namanya kebersamaan. Tidak ada yang namanya kebersamaan dalam keyakinan. Inna dina indallahil Islam. Siapapun di antara kita kalau ditanya yang benar itu apa? Ya Islam. Tidak ada agama yang benar di luar Islam. Kalau dia katakan, oh semua sama, itu agama yang sama benar, sebenarnya dia telah jatuh di dalam kekafiran. Nah, kata mereka ini, orang-orang liberal ini bilang apa? Tidak ada yang benar mutlak itu. Astagfirullah. Nah, kemudian agama hanya mengurus soal akhirat saja. Ini bahayanya itu di sini juga ya. Jangan bawa-bawa agama ke ranah politik. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini kan begitu ya. Jangan bawa-bawa agama ke ranah politik. Oh tidak, kita katakan tidak. Agama kami mengurusi semua aspek kehidupan. Termasuk yang diurus itu adalah urusan politik bernegara, pemerintahan. Beda dengan keyakinan ataupun agama di luar Islam. Di luar Islam memang benar, dia tidak mau campur tangan dalam urusan politik karena tidak ada ajarannya dalam berpolitik. Kita, ajaran agama kita itu lengkap. Di situ ada ajaran tentang politik, di situ ada ajaran tentang bisnis ekonomi, di situ ada ajaran tentang ilmu pengetahuan. Ya, lengkap agama kita. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan agama di luar Islam. Nah, jadi mereka yang sudah kena perangkap pluralisme liberal ini, ya, mereka ingin mengkerangkeng agama sebagaimana di Barat. Kata mereka agama itu di tempat ibadah itu aja. Kalau di Barat namanya gereja. Makanya kata mereka, kalau mau bicara agama jangan keluar dari masjid. Ya, dalam pandangan kita tidak. Agama harus mengurus kementerian, mengurus parlemen, mengurus perbankan, mengurus pasar. Itu agama Islam. Itulah bedanya dengan agama di luar Islam. Nah, orang tidak mengerti watak Islam ini persoalannya begitu. Manusia ini banyak yang tidak mengerti watak. Pikir mereka Islam itu sebagaimana agama-agama lain. Agama lain memang betul, dia tidak mengurusi urusan politik. Islam mengurusi benar-benar, menongkrongin politik itu. Iya enggak? Sejumlah ayat betul-betul berbicara soal kepemimpinan. Kepemimpinan itu bagian dari kekuasaan politik. Ayat yang paling kesohor dalam 2 tahun Indonesia, Al-Maidah ayat 51 itu ayat politik. Ya, nah, ada hikmahnya ya. Kalau tidak orang nggak tahu kalau ada namanya ayat politik. Ayat politik itu salah satu dari sekian banyak ayat itu Al-Maidah 51. Ya, bukan kita yang mempopulerkannya, tetapi keadaan yang memaksa untuk jadi populer, betul nggak? Akhirnya jadi viral. Ya, tukang bakso, tukang parkir pun tahu Al-Maidah 51, betul nggak? Subhanallah. Itulah kalau Allah mau, ya. Kemudian media yang serba bebas, ini problem kita. Jadi kontrol yang betul-betul hanya ada di dalam diri manusia. Media ini sekarang mengepung kita dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau yang memegang media ini orang-orang soleh, maka media bisa dimanfaatkan untuk dakwah, menyebar kebaikan. Betul tidak? Alhamdulillah kalau Anda menjadi follower saya di Facebook, Daud Rashid, ya insya Allah Anda akan bisa melihat ya rekaman-rekaman tausiah saya yang singkat-singkat, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Coba aja dilihat di Facebook, Daud Rashid,
Ya, sampai tadi di airport di Halim pun saya masih bisa live ya, tentang apa? Tentang safar, bepergian. Orang kalau sudah bicara travel udah lupa agama, ya enggak? Dia dengar waktu azan, dia tahu waktu azan. Ya kita kan lagi travel ini, ya. Dia pengen Allah memahami dia, ya kan? Bukan dia mau memahami Allah, tidak. Nah, jadi ini salah satu manfaat media. Dengan media kita bisa menjangkau dakwah dalam bisa lebih besar, ya. Kalau datang ke pengajian paling 100-150 orang. Tapi kalau dengan mengupload di YouTube, di Facebook bisa 4K. Kalau gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang pembunuhan terhadap orang mukmin. Waktu itu kan lagi panas-panasnya orang gila. Ya. Itu ya dalam tempo sehari semalam ya sudah 4.000 yang menontonnya. Cepat sekali. Ya. Mengumpulkan orang 4.000 ya susah. Tapi dengan sarana ini media, alhamdulillah dengan gampang. Jadi memang media ini ibaratnya pisau bermata dua. Kalau dipakai oleh ibu-ibu di dapur, wah sangat bermanfaat. Mengiris cabai, bawang. Kalau bulat-bulat begitu bawangnya masukkan ke saya gimana gitu ya. Tapi diiris rapi. Ya. Memotong-motong ikan. Tetapi kalau dipakai pisau membunuh orang seperti orang gila itu, dalam tanda petik, ya bencana. Itu namanya media. Jadi media di tangan siapa dia berada. Media lebih banyak merusak daripada mendidik karena orang tidak siap menggunakan media itu. Dan semuanya ada di situ, mau yang baik ada, yang buruk juga ada. Kemudian kalau elektronik, media dikendalikan pemilik modal. Ya, TV itu, ya itu dikendalikan si pemilik modal. Apa maunya pemilik modal? Itulah programnya. Nah, secara umum media berorientasi pada Zionisme. Agendanya menghancurkan akhlak generasi muda. Ini yang harus disadari oleh generasi muda. Oleh karenanya dia ketika memainkan perangkat, maka dia betul-betul sadar bahwa ini pisau bermata dua. Saya bisa dengan alat ini bisa menambah ilmu dan keimanan saya, tetapi dalam waktu yang sama iman saya bisa drop. Kalau sempat dia klik yang porno-porno, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu malam dia tahan tidak tidur. Tetapi apa yang terjadi? Imannya sudah ambruk. Nah, hadirin, ancaman media generasi muda tenggelam dalam hiburan yang melalaikan hidup. Ya, memang umumnya media ini ya itulah dia, cenderung melalaikan. Kita rencana cuma 5 menit aja nih buka WhatsApp nih. Ya, 5 menit. Bukan 5 menit, 50 menit. Ya. Yang satu, ya, terus berantai. Tidak terasa 50 menit. Asyik memang. Jadi sarana hiburan tumbuh subur. Kemudian dakwah yang melemah. Ini tantangan kita, Pak.
Dakwah mulai kurang diminati generasi muda karena pergeseran orientasi hidup. Kalau yang seperti ini banyak di Jogja, Masya Allah, senang sekali kita. Ya, makanya saya katakan di awal tadi apa? Mari perbanyak majelis-majelis seperti ini di daerah kita. Ya, ajak teman-teman. Ya. Apapun caranya, ajak dia. Kalaupun umpamanya harus ditraktir dia dulu, tak mengapa. Ya, yang penting dia mau hadir sekali. Siapa tahu sekali mendengar bisa berpengaruh, menimbulkan kesan di dalam hatinya. Dakwah mulai kurang diminati generasi muda karena pergeseran orientasi hidup. Penanaman nilai di rumah semakin hilang. Karena apalagi di kota besar, orang tua sama-sama sibuk, betul kan? Dia disibukkan oleh pekerjaan, cari uang. Sehingga anak tak terperhatikan. Akhirnya anak diprogram oleh media. Yang celakanya kalau ketemunya dengan aplikasi-aplikasi yang mengancam akidah dan akhlaknya. Ya. Jadi sekali lagi memang media ini pisau bermata dua. Kemudian ada yang tidak boleh kita lupakan, konspirasi Yahudi dan Nasrani. Ini dua umat ini betul-betul bersekongkol terhadap umat Islam. Ya, upaya mereka membuat pencitraan supaya anak-anak muda ini tidak suka sama Islam. Mereka identikkan Islam ini agama kekerasan. Yang membuat label itu siapa? Inilah dia, dua kaum ini. Ya. Mereka inilah yang menempelkan Islam dengan kekerasan ini. Kalau sudah umpamanya di TV atau di film, di video, pakai gamis, pakai ya, sorban, kesannya apa? Perempuan kalau sudah bercadar, kesannya sudah teroris. Sayangnya ada pula lembaga Islam di Jogja yang melarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seharusnya ini dilindungi justru dilarang. Betul-betul dunia sudah umat Islam tidak dibiarkan tumbuh, maju dan berkembang. Setiap kali bangkit ditebas. Begitu. Ya. Ini mereka kerja mereka konspirasi ini. Konspirasi Yahudi dan Nasoro. Setiap umat Islam mau bangkit ditebas, dirusak. Jadi konon ceritanya dulu ya, kenapa terjadi peristiwa 9/11 di Amerika? Karena orang-orang Yahudi itu melihat Islam sudah mulai diterima banyak kalangan, sehingga ini tidak akan bisa dihadang kalau tidak dibuat sebuah proyek besar berskala dunia. Dibuatlah ledakan yang luar biasa dahsyat, menghancurkan Gunung Kembar. Jadi berita dunia lah dia. Dengan harapan apa? Orang semuanya akan benci sama Islam. Dakwah Islam akan ambruk dan tiarap. Mereka lupa bahwa pemilik agama ini bukan manusia, tapi Allah Ta'ala. Kamu berencana buruk, Allah punya rencana juga. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bisa saja berencana buruk, berbuat makar, tapi awas, Allah juga punya rencana. Rencana Allah yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Mereka ledakkan itu gedung. Ternyata rata-rata anak muda yang masuk Islam di Amerika hingga sekarang itu adalah gara-gara, kalau diusut, setelah pasca 9/11. Rata-rata mereka masuk Islam
Mungkin 2003, 2004, 2005. Ya. Ini semua pengaruhnya dari sana. Singkat katanya apa? Penasaran. Kok bisa ada agama disebut-sebut mampu memprovokasi pemeluknya untuk bunuh diri? Agama apa itu? Nah, dari penasaran inilah berangkat apa yang menjadi kitab sucinya, Al-Quran. Nah, kan pernah dengar Al-Quran bestseller di Amerika? Iya. Di mana saja dicari Al-Quran sudah habis di toko, ya, dibeli orang untuk dibaca. Nah, lalu apa yang terjadi? Rupanya itu dari situlah awalnya. Mereka membaca Quran, terjemahan Inggrisnya. Ketika ketemu dan mereka buka, yang Allah temukan ke mereka ayat-ayat yang menyerang akidah mereka yang ada. Lalu akhirnya apa? Bingung, sebingung-bingungnya. Bingung itu adalah awal dari sebuah hidayah. Orang kalau gak bingung, belum tentu dapat hidayah. Ya. Artinya dia bingung apa? Nah, kok beda yang saya yakini selama ini kok begini? Ini kok begini? Keterangannya kok seperti ini? Kok jadi beda? Ya, perang. Di dalam otaknya perang. Bisa tidak tidur dia. Nah, kegelisahan melahirkan keinginan tahu lebih dalam. Akhirnya itulah yang mengantarkan dia menjadi apa? Islam. Nah, jadi mereka lupa dengan konspirasi itu. Justru itulah yang membuat Islam semakin tumbuh. Ini pertumbuhan Islam di negara-negara barat ini rata-rata sama, merat. Anda pergi ke Inggris, Masya Allah, luar biasa. Di Perancis, di Jerman. Jadi benar-benar agama masa depan di barat itu adalah Islam. Nah, di kita terbalik. Astagfirullah. Orang di barat berlomba-lomba mencari Islam, di kita mundur atau keluar pelan-pelan. Tapi faktornya di kita faktor perut. Betul kan? Nah, jadi perbandingan ini Anda lihat ya. Sebelum saja di Amerika, kehidupan mapan, tingkat pendidikan tinggi, orang berlomba-lomba masuk Islam. Pertanda apa? Agama ini memang cocoknya untuk orang-orang yang berpendidikan. Kalau gitu ya, orang-orang pinterlah yang cepat menangkap Islam. Di kita yang sudah Islam, ditanya kenapa murtad? Terlilit hutang. Ada bayaran yang harus dibayar, terus rumah sakit, sekolah, akhirnya murtad. Ada yang nawarin misionaris. Ada daerah pemukiman yang kering, nggak ada pendak, seperti Garut Selatan, Cianjur Selatan, ya. Nah, dekat-dekat Sukabumi, Banten Selatan, daerah minus. Datanglah mereka ini membawa beras untuk menyebarkan misinya. Murtadlah pelan-pelan. Ah, kelihatan kan? Yang di Indonesia yang murtad orang lapar dan orang tak berpendidikan. Di barat yang masuk Islam orang pinter yang sudah ekonominya sudah mapan, profesional. Jadi sudah bisa menjawab Islam itu agama apa? Di luar Islam itu agama apa? Sudah bisa kan dijawab? Nah, Islam itu memang agama yang gampang dicerna oleh orang-orang pinter. Umat Islam banyak tidak menyadari hal itu, masih saja mengekor ke barat. Nah, salah satunya bentuk mengekor ke barat ini tahu enggak? Belajar Islam ke Amerika, ke Kanada. Astagfirullah. Ya.
Di universitas-universitas Islam itu tidak sedikit orang doktor, master, lulusan dari barat. Yang dipelajari mereka di sana apa? Islamic Studies. Ya. Kajian Islam yang dipelajari di mana? Di Kanada, di Amerika. Orang belajar Islam ke Arab saja belum tentu lulus pulangnya. Ini belajar Islam kepada siapa? Kepada Yahudi. Bagaimana mungkin Yahudi akan mengajari dia Islam yang benar? Gak mungkin. Nah inilah dia, masih saja mengekor ke barat dalam segala hal. Ya, jadi oleh karenanya Anda jangan mengekor ke barat. Ya. Bangga sebagai muslim. Kebencian mereka kepada Muhammad SAW dan umatnya. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak pernah suka kepadamu, wahai Muhammad, al-yahud wan nasara, sampai engkau mengikuti millat mereka. Al-Baqarah 120. Serangan tanpa henti. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka ahlul kitab itu tak henti-hentinya menggempur kamu. Nah, coba bahasa Al-Quran ya, yuqatilunakum. La yazaluna artinya terus menerus, tak henti-hentinya. Mengapain kamu? Yuqatilunakum, menggempur kamu, memerangi kamu. Sampai kapan? Yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama. Selama kamu masih Islam, selama itu pula mereka terus menghajarmu. Dan itu real kita rasakan di dalam hidup. Ya, bangsa-bangsa Muslim terus saja diserang. Artinya tidak dibiarkan tumbuh begitu loh. Baik. Kehilangan figur orang tua, figur guru, figur ulama. Nah ini diruntuhkan. Bila figur tidak ada, manusia hidup cenderung terombang-ambing. Betul kan? Akhirnya mengikuti siapa? Kemauannya sendiri-sendiri. Nauzubillah, dia ngefans sama orang-orang yang Yahudi, Nasoro. Karena figur-figur tokoh keulamaan tadi itu sudah habis dihancurkan oleh mereka. Dan ini adalah sebuah skenario. Baik, sampai di sini dulu paparan kita pada malam hari ini, khusus mengenai generasi muda. Ya, secara lebih detail, kalau antum mau menggalinya, silakan baca ya sumber-sumber yang ditulis oleh para dai dan buku-buku yang juga saya tulis. Semoga menambah informasi dan pengetahuan kita tentang gempuran dan serangan orang-orang dari luar Islam, wabil khusus orientalis. Orientalis inilah yang menjadi cikal bakal liberal di negeri Muslim. Dalam kesempatan lain nanti saya akan berbicara di tempat lain tentang orientalisme. Ya, dan memang itu tadi saya punya buku dengan judul Orientalisme dalam Sorotan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi paparan tentang tantangan generasi Muslim. Silakan bagi teman-teman yang akan bertanya, silakan. Boleh ada yang mau ditulis di kertas kemudian dibawa nanti ke depan. Silakan. Yang pertama dari Mas Didi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi. Saya lagi belajar juga dengan dakwah ini. Bagaimana caranya untuk melawan pemikiran liberalis yang dibawa oleh kaum Yahudi dan Nasoro? Karena saya sendiri di masjid, di masjid. Jadi dakwahnya kita lagi bersih-bersih masjid. Nah, itu yang bisa kita lakukan, karena banyak banget sih pemikiran-pemikiran yang mereka salah digunakan. Karena kalau bahas agama jangan di sini, karena kalau bahas agama ya di masjid aja, jangan di tempat sini. Nah, mungkin seperti itu. Dan regenerasi masjid remaja-remaja semakin berkurang, Tat. Nah, ini bagaimana caranya untuk melawan pemikiran liberalis tersebut? Itu aja, Tat. Matur suwun. Sebelum dijawab, kami sampaikan bahwa buku-buku Ustadz Daud Rashid ada di belakang. Bagi yang menginginkan nanti bisa melihat, ada harganya ya. Jadi setelah pulang nanti dilihat bukunya, disiapkan uangnya gitu. Iya. Tadi pluralis bagaimana? Iya. Gitu, kan? Anda tahu bahwa setiap kebangkitan Islam itu yang paling sesak nafas itu adalah orang-orang liberal. Mereka tidak tahan melihat banyak orang wanita-wanita sudah menutup aurat. Mereka tidak tahan melihat banyak anak-anak muda yang datang ke masjid. Ini gerah mereka ini. Ini orang liberal. Gak tahu Anda? Ya. Ciri-ciri mereka memang tidak menyukai orang dekat dengan agama. Ya memang benar-benar munafik. Yang di dalam Al-Quran itu kan orang munafik itu kan begitu. Ya, sekuler, liberal, ya ini sama. Jadi mereka ini tidak suka kalau orang dekat dengan agama. Maunya apa? Biar saja agama itu dikerangkeng di dalam masjid. Yang datang adalah hanya orang-orang yang sudah berumur tua, udah kira-kira giginya tinggal. Biarlah di situ orang-orang beragama, silakan aja lah datang ke masjid. Anak muda bukan tempatnya di masjid. Itulah kemauan mereka. Maka setiap kali ada kegiatan-kegiatan Islam yang melibatkan anak muda, ini gak bisa tidurin orang liberal ini. Menangkis mereka ini ya memang terus terang tergantung apa isu yang diangkatnya. Ya, kadang-kadang dia mengangkat isu politik, kadang-kadang mengangkat isu ya soal kepemudaan. Nah, yang begini-gini ini ya memang kita harus, ya kan sebenarnya di internet kan banyak bahan-bahan untuk membantah mereka ini kan banyak. Seperti salah satu tadi yang saya katakan tadi itu, ya, kasih tahu sama dia Islam itu beda dengan agama lain. Agama lain itu tidak ngurusi politik, tidak ngurusi ekonomi. Islam benar-benar menongkrongin politik ekonomi. Zakat itu wajib dan orang yang tidak bayar zakat betul-betul diperangi. Zakat itu faktor ekonomi, betul nggak? Nah, kekuasaan politik itu intinya pada kepemimpinan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala betul-betul menyoroti soal kepemimpinan. Siapa yang tidak boleh dikasih kekuasaan? Al-kafirun dan al-munafiqun. Ya, gerahlah orang-orang liberal, karena mereka ada di situ, di antara yang dilarang itu. Ya. Nah. Dan jangan lari dari gelanggang, hadapi. Ya. Ketika orang liberal memang harus dihadapi. Dan jangan mundur, artinya jangan kehilangan jangan kehilangan semangat.
mereka ini sebenarnya ya gelembungan saja begitu. Yang penting bagi dia apa? Yang penting bagi dia orang tidak lagi bersemangat untuk beragama. Ya, anak muda tidak mau lagi datang ke masjid, sibuk dengan hedonisme, kesenangan, nonton film, main bola dan seterusnya. Lupakan masjid, lupakan agama. Sebenarnya itu kemauan mereka. Nah, jadi melawan mereka ini justru dakwah gencarkan di kalangan generasi muda. Yang seperti saya katakan tadi, di mana ada kesempatan berdakwah di tengah anak muda, galakkan, ajak mereka, ya, libatkan usaha-usaha muda. Dan memang terus terang ini bahasa anak muda beda dengan bahasa orang tua, betul kan? Nah, apa kata mereka? Zaman apa? Iya, bahasanya juga beda. Nah, jadi orang-orang tua yang mencoba menjauhi anak-anak muda ini memang kurang bijak, ya, kurang bijak. Mereka mengira, orang-orang tua ini mengira bahwa ya anak muda ini hanya semangat-semangat begitu saja. Oh tidak, bahkan sejarah membuktikan yang paling tahan berkorban itu adalah anak muda. Yang tahan tidak tidur itu anak muda. Orang tua mana tahan gak tidur, ya, kambuhlah sakit hipertensinya kalau dia nggak tidur. Tetapi bagi anak muda biasa saja nggak tidur, iya enggak? Baik, jadi saudara tadi ya tergantung pada isu apa yang diangkat. Ya, mereka ini kalau di kita mendorong ateisme supaya orang tak bertuhan. Nah, di sini kita perlu membaca, ya, sederhana saja. Kata mereka alam ini terjadi dengan sendirinya. Tanya aja, Mas, kamu punya HP nggak, Mas? Oh iya dong, Samsung terbaru. Nah, kira-kira Samsung itu tercipta dengan sendirinya atau ada pabrik yang memproduksinya? Oh, kamu gila, masa bisa HP tercipta dengan sendirinya? Pastilah ada pabrik. Nah, kalau HP saja ada penciptanya, kok alam seluruh sini ada penciptanya? Yang lebih gila siapa bilang? Yang lebih gila ya kamu. Jadi menjawab mereka ini tidak usah terlalu serius-serius banget ya. Jadi umumnya mereka ini menafikan keberadaan Allah Ta'ala. Mereka tidak percaya Allah sebagai pencipta, ya, apalagi sebagai Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah, diibadati. Makin tidak percaya. Nah, jawabannya itu sederhana saja. Kamu punya apa yang paling sederhana? Jam tangan, HP, motor, apa bisa nongol sendirinya tanpa ada yang memproduksinya? Semua orang mengatakan pasti ada. Kalau benda sesederhana itu saja ada yang memproduksinya, bagaimana dengan alam ini kamu katakan terjadi dengan sendirinya? Sungguh tidak masuk akal. Paham? Nah, jadi logika-logika begini aja dipakai. Baik, ada yang lain? Ini dari pertanyaan kita. Ustaz Daud, sampai hari ini saya meyakini bahwa demokrasi adalah sampah, tapi sampah masih bisa untuk dimanfaatkan. Apa itu? Demokrasi adalah sampah. Oh. Tapi sampah masih bisa dimanfaatkan. Bolehkah memanfaatkan demokrasi sebagai siasat untuk mengembalikan piagam Jakarta kembali menjadi dasar negara kita, di mana umat Islam wajib menegakkan syariat Islam seutuhnya menjadi hukum di Indonesia? Karena semenjak 212 saya merasa orang seperti saya ini harus wajib menggunakan hak pilihnya untuk menyelamatkan umat dari pemimpin yang seperti sekarang. Pembicaraan tentang demokrasi memang dari dulu ini sudah jadi perdebatan. Jadi kalau kita masih memperdebatkan ini rasanya buang waktu saja. Dari dulu tokoh-tokoh kita sudah menyadari itu. Tapi dia adalah satu-satunya untuk sekarang sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan demokrasi. Kalau kita tinggalkan dia,
berarti kita lari dari gelanggang. Sedangkan gelanggang itu pasti ada yang mengisinya. Kalau kamu tinggalkan dia, berarti sama saja kamu menyerahkan gelanggang itu kepada siapa? Kepada musuh-musuhmu. Sederhana juga logikanya. Ada sebuah gelanggang yang pasti akan dipakai orang. Kamu ada di situ atau kamu tidak ada di situ. Kalau kamu tinggalkan, pasti dipakai orang. Bagaimana kamu bayangkan kalau gelanggang itu asli 100% dikendalikan oleh musuh-musuhmu? Kamu jadi apa? Habis digulung. Nah, jadi bukan karena demokrasinya bagus, tidak. Kita tidak mengatakan demokrasi itu bagus. Sangat banyak cacatnya. Tetapi dialah satu-satunya alat untuk mendapatkan kekuasaan. Karena kita berada di zaman yang seperti ini. Kecuali memang ada sudah suatu sistem baru. Nah, sistem baru belum ada. Maka selama belum ada yang baru, tetap saja kamu harus menggunakan itu. Bukan dengan keyakinan itu bagus, tetapi itulah cara untuk mendapatkan hak-hakmu dan menggunakan hak-hakmu dalam menjalankan agama. Jadi betul, artinya kalau dikatakan tadi sampah, ya memang ada benarnya. Tapi tidak ada jalan lain. Kalau kita lari dari situ, pasti dia akan digunakan orang, dan itu sudah kenyataan. Itu sudah kenyataan. Ya. Bagaimana ketika kekuasaan dipegang oleh seorang misionaris? Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Untung saja untuk sebuah daerah Allah selamatkan. Kalau tidak, Singapura kedua. Dan itu sudah rencana lama mereka. Tetapi Allah belum izinkan kita ini dikuasai. Ya. Kalau tidak, wah, sudah jadi Singapura kedua. Bagaimana Singapura kedua? Ya habis seluruhnya. Yang namanya orang Melayu itu pilihannya apa? Pindah ke Malaysia. Yang bertahan makan hati. Makan hati berulang jantung. Artinya apa? Betul-betul tersisih terus. Itulah orang Melayu di Singapura. Jadi tamu di negeri sendiri. Jadi tamu dia. Aslinya yang punya negeri itu yang Melayu. Ini mereka-mereka ini pendatang. Tapi akhirnya mereka yang menguasai. Begitulah tadi rencananya. Tetapi sekali lagi apa? Allah Ta'ala ya belum izin, belum ridho, karena masih banyak anak-anak muda yang berdoa di tengah malam. Ya, masih banyak anak-anak muda yang berdoa di tengah malam. Ya Allah, wala tusallit alaina bidunubina man la yarhamuka. Jangan kau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak kasihan kepada kami dan tidak menyembah. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu doa yang dibaca Nabi lah. Wala tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak mengasihani kami. Baik. Saya pemuda yang masih berproses berhijrah. Saya mau bertanya, para orientalis kan mengkaji Islam. Apakah dari kita Islam juga harus mengkaji orientalis? Baik. Kalau kita mengkaji orientalis namanya oksidentalisme. Ya. Sebenarnya ya bibit oksidentalisme itu
Al-Quran sudah banyak menceritakan watak karakter ahlul kitab, dan itu sudah pasti kebenarannya. Watak sifat ahlul kitab itu seperti apa? Jadi bahan utamanya sudah dalam Al-Quranul Karim. Kita nggak susah-susah. Cuma memang ya bagaimana ini masih proyek besar, belum bisa kita lakukan. Kita lebih banyak menangkis daripada menyerang, betul kan? Menangkis, karena memang belum siap untuk menyerang. Mereka sudah dari dulu menyerang. Nah, itu sih persoalannya. Mereka sudah dari dulu menyerang. Nanti dalam safari saya ini selama 2 hari ini saya akan berbicara khusus tentang orientalis. Ya, malam ini ya tidak, belum. Ikuti saja besok, entah paginya, entah malamnya, ya saya akan ada tema tentang orientalisme. Karena orientalis inilah akar liberal pluralisme itu. Dari situlah akarnya. Ya, jadi mereka orang-orang orientalis ini tahu sampai isi perut kita. Sementara kita mungkin belum tahu isi perut mereka. Nah, jadi sudah barang tentu orang yang mau menguasai sesuatu, dia harus tahu betul dulu musuhnya itu, dia tahu dari A sampai Z, baru bisa dia kuasai. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Seperti kita katakan tadi, informasi dasar tentang mereka itu sudah dalam Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala memberikan kunci-kunci. Salah satu diantaranya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang beriman, la tattakhidhu bitanah, jangan kamu jadikan sebagai teman karibmu orang di luar kamu. Wah, tidak boleh mengambil teman karib orang di luar kamu. Artinya apa? Teman karib itu beda dengan kenalan, ya. Teman karib sampai-sampai ya kita curhat ke dia. Jangan kamu curhat kepada orang di luar kamu. Mereka itu layak lunakum khobana. Mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan mudarat kepada kamu. Di depan kamu dia senyum. Kita sama satu bangsa. Tetapi dalam hatinya kata Allah, la ilaha illallah, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu dapat kesuksesan, mereka itu marah sekali. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat musibah, bencana, senang sekali mereka. Itulah rahasia mereka. Itu Allah beberkan. Nah, makanya ayat-ayat seperti itu perlu dikaji. Nah, inilah perlunya ada pengajian-pengajian rutin. Ya, kalau saya tinggal di Jogja ini, ya ini akan saya bahas sama Anda ini. Ya, dipretelin satu ayat-ayat itu. Salah satu masjid itu di Jakarta, di Tebet, alhamdulillah tuntas suratul Maidah itu. Ya, tafsir suratul Maidah selama 2 tahun lebih kurang. Ya, setiap pekan saya mengisinya, selesai suratul Maidah. Di suratul Maidah itulah ketika belum ribut-ribut lagi tentang 51 Maidah, kita sudah membahas itu selama 2 tahun di masjid tersebut. Kalau kita
sudah menguasai surat Al-Maidah, tahu isi perut mereka. Karena surat Al-Maidah adalah surat yang membongkar isi perut mereka itu, rahasia mereka, dan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Itu banyak dikasih tahu Allah dalam surat Al-Maidah, plus surat Ali Imran, kemudian diikuti surat An-Nisa. Nah, jadi harus bersama Al-Quranul Karim. Jadi ma'al Quranul Karim. Ini ya, ma'al Quranul Karim. Ini suatu moto ya. Buat moto Anda apa? Ma'al Quranul Karim. Ayo, ma'al Quranul Karim, bersama Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran, Quran akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, karena dia adalah sumber petunjuk, sumber hidayah itu Al-Quran. Jadi orang yang bersama Al-Quran akan mendapatkan jawaban terhadap seluruh persoalan yang dia hadapi. Nah, itulah kira-kira. Mungkin perlu dibersamai guru ya, Ustaz. Apanya? Yang dikhawatirkan kan kalau misalnya belajar orientalisme, Betul. malah bablas itu. Belum kuat kitanya kemudian belajar. Oh iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, soal orientalis ini, orang-orang yang datang belajar ke barat, yang dipelajari itu Islam, tapi gayanya, modelnya itu model orang-orang di luar Islam, mempelajari Islam. Artinya mereka akan tutupi hal-hal tertentu dan mereka akan cuci otak orang-orang Muslim, sehingga justru hasilnya terbalik. Bukan bangga mendapatkan hidayah dari Islam, bahkan sebaliknya meragukan Islam. Inilah bahaya belajar kepada orientalis. Kemudian apakah itu Islam modern? Hah? Apakah Islam modern itu? Oh, Islam modern itu sesuai dengan katanya, modern itu dalam bahasa Arab apa? Mudarat. Jadi, ya, dalam bahasa Arab kan mudarat kan, moderat. Mudarat. Jadi Islam modern itu Islam yang memberikan mudarat. Tentu Islam tidak mau memberikan mudarat. Jadi kalau begitu jangan pakai Islam moderat. Anda akan kena mudarat. Jadi yang Anda cari apa? Pure Islam. Dia pure Islam. Yang kita cari di Amerika sekarang ini, orang banyak masuk Islam itu. Kemana arahnya? Islam murni. Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Kata dia, kami tidak mau mendalami kultur masyarakat Muslim, karena bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah apa? Islam murni yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang diajarkan oleh ormas, ormas M, ormas apapun namanya. Itu sudah menyangkut kultur mereka. Yang mau dicari itu Islam yang itu tadi, yang asli, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Kitabullah wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Anda kaget nanti kalau ketemu orang bule masuk Islam, sudah berjenggot, kan gitu ya. Anda bicara sama dia, wah, Anda terkagum-kagum. Loh, ini kalau teman saya namanya radikal ini. Gitu ya, radikal. Ya, sebutannya kamu bilang radikal, tetapi bagi dia itulah yang dia cari selama ini. Yang mengantarkan dia kepada hidayah itu Islam yang murni, bukan Islam warisan. Jadi kita memang dihadapkan dengan Islam warisan ini.
Ya. Nah, nanti kalau agak beda sedikit, nah tuduhannya W. Apa itu? Tuduhannya itu Wahabi. Kalau sudah beda dengan warisan, betul nggak? Nah, inilah problem kita. Tapi ya tetap sabar menghadapi ya tuduhan-tuduhan. Lanjut. Pertanyaan terakhir, bagaimana ini problem berdakwah di keluarga? Bagaimana cara mengajak orang tua kita sendiri untuk mengajak berhijrah tanpa mengajak secara terang-terangan atau mengajaknya secara perlahan-lahan? Coba diulangi. Bagaimana? Bagaimana cara mengajak orang tua kita sendiri untuk mengajak beliau berhijrah? Orang tua? Ya, orang tua sendiri. Dengan cara perlahan-lahan. Ya, ada hal-hal yang memang harus disampaikan secara terus terang. Ya, tidak bisa tawar-tawar karena khawatirnya kalau dia meninggalkan dunia dalam kondisi syirik, konsekuensinya dia apa? Na'udzubillah min dzalik. Berbahaya besar. Ya, tapi kalau sekiranya ya model keislamannya tradisional, barangkali ini yang perlu disampaikan dengan bahasa yang ya santun, tidak main vonis, karena memang faham di kita kan bervariasi. Ada yang disebut dengan abangan, betul nggak? Meyakini roh-roh halus. Yang begini ini memang harus disampaikan terus terang, karena itu bahaya, itu menyangkut akidah. Tetapi ada model Islam yang ya begitu sarungan. Tadi abangan ada, kemudian yang kedua apa? Ya sarungan. Nah, yang sarungan ini barangkali ya ada yang kurang-kurang cocok dengan sunnah, dengan hadis Nabi, kan begitu ya? Nah, menghadapi ini tidak boleh atau tidak bijak dengan main vonis-vonis. Nah, tetapi dengan bahasa-bahasa yang berakhlak, santun, ya salah paham, ya mereka mungkin dulu memang mengaji benar, tidak dipungkiri, tetapi kurang mengutamakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bahasa yang dipakai pun harus bahasa-bahasa yang ya sifatnya menyadarkan kecintaan kepada sunnatul Rasul. Begitu. Kepada guru kita hormat, tetapi kita lebih cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang datang dari Rasul, ya kita coba untuk mengambilnya secara konsekuen, secara langsung. Nah, jadi beda pendekatan, tergantung latar belakangnya seperti apa. Tapi kalau sudah orang tua ini main jimat, main sihir, keyakinan leluhur yang syirik, harus bicara terus terang. Ya, jangan kalau Anda tunggu kesadaran dia sempat keburu meninggal, kasihan, betul tidak? Mati bergelimang dengan apa? Dengan syirik, dan itu fatal. Jadi percepat, sampaikan dengan tegas. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah akan membantu dia untuk mendapat hidayah. Dan seperti ini tidak sedikit orang dapat hidayah melalui anaknya. Ya, baik, saya kira itu ya. Ya, baik, ikhwan dan akhwat, perjumpaan kita malam ini perjumpaan pertama. Yang namanya perjumpaan pertama, rasanya ada keinginan mau jumpa yang kedua, betul nggak?
Ya, perjumpaan yang melahirkan kerinduan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami bahwa dunia ini tidak berjalan mulus. Ada yang namanya musuh yang ingin menaklukkan dan menguasai kaum muslimin. Dan itu bukan hanya cerita kosong, itu memang sudah terbukti. Oleh karenanya kita tidak boleh terbuai oleh dunia. Di antara dunia itu adalah kesenangan yang membuai, teknologi, pekerjaan, faham yang merusak, ya, melalui media, melalui orang-orang yang berpendidikan, belajar Islam secara salah. Mudah-mudahan kita terjaga dari semua ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.